Mana teman-teman? Udah di recording lagi. Halo, shalom teman-teman. Ini karena udah jam 1. Halo Bang. Shalom. Kita ini dulu Shalom, kali ya. Bang. Kita tes semangat. Semangat ya. Semangat. Oke, bukan yang itu. Tapi kita tes, masih pada ingat jargon nggak, teman-teman? Jargon ada yang masih ingat? Masih, Bang. Oke, silakan sih, pimpin. Sebelumnya teman-teman open kamera yuk, kita biar sama-sama ini semangat nih jargonnya mau gini-gini nih. Yo biar semangat ya. Pengen lihat nih semangat teman-teman di sesi terakhir, apakah teman-teman masih semangat kah atau ternyata wah gitu. Ayo kita tes semangat yuk. Silakan saya pimpin. RK21. My Campus, for God's Vision. Coba ulangi sekali lagi deh, kurang semangat nih. Yang open mic cuma baru beberapa nih. 1, mungkin 2, 3. RK21. My Campus for God's Vision. Tepuk tangan dulu buat kita semua. PTW selamat hari Minggu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada MC kita, yaitu Nova. Kepada Nova, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Halo. Shalom, Kak. Shalom. Hari Minggu juga. Oke, sampailah kita pada sesi yang terakhir dalam RK21 tahun ini. Tapi jangan sedih, walaupun RK yang terakhir, tapi kita punya harapan yang sama di dalam Yesus. Kiranya tetap jadi sukacita buat kita. Seperti lirik lagu yang akan kita nyanyikan bersama siang hari ini, meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Untuk mengantar kita di dalam ibadah pada siang hari ini, bersama-sama mari kita nyanyikan Happiness is the Lord. Teman-teman, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum itu, aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari kita satu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Bersyukur untuk momen Erka yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sama-sama menikmati firman-Mu dari hari pertama hingga hari yang terakhir ini ya Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati persekutuan bersama-sama dengan teman-teman kami dari kampus lain, bahkan dari kota-kota lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam sesi terakhir ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, sehingga melalui sesi terakhir ini kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh menangkap visi Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah keberdosaan diri kami ya Tuhan, kiranya di tengah ketidaksetiaan kami, kesetiaan-Mu yang menopang kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam doa ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Mari Tuhan yang memimpin kami di dalam berdoa, sehingga kami boleh berdoa bersungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk momen RK yang masih Tuhan pimpin, Tuhan pelihara dari hari pertama hingga hari terakhir. Kiranya Tuhan yang mau pakai setiap sesi demi sesi, sehingga kita semua boleh menikmati Tuhan. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di momen RK ini. Yang kedua, teman-teman, mari kita berdoa untuk rangkaian RK hari ini, dari sesi closing hingga nantinya kita akan masuk ke dalam kelompok sharing. Kiranya Tuhan yang mau pakai setiap kita melalui momen closing ceremony dan juga di dalam kelompok, kita boleh menikmati Tuhan, boleh menikmati relasi satu dengan yang lain, sehingga setelah dari RK ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, bukanlah akhir dari semangat kita, namun awal semangat kita untuk kembali melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk rangkaian RK hari ini. Yang ketiga, teman-teman, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang dalam kondisi sakit. Mari kita berdoa untuk Kak Vivi, ada panitia RK juga, Kak Olga, Ella dan keluarga Tirti, Bang Moan, dan juga mari kita doakan peserta-peserta yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh berikan pemulihan lewat obat-obatan, dokter yang Tuhan pakai, dan makanan yang dikonsumsi, waktu-waktu istirahat, sehingga boleh pulih kembali dan boleh kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami sakit hari ini. Yang terakhir, teman-teman, mari kita berdoa untuk kondisi pandemi yang saat ini masih melanda, terkhususnya kasus varian Omikron yang meningkat di Indonesia.
Mari kita doakan sehingga masyarakat bersama-sama boleh patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang ada. Kita berdoa untuk tim medis yang berada di garda terdepan, sehingga Tuhan yang memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus Omikron ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu kami bisa mengangkat pokok doa bersama-sama ya Tuhan di dalam momen RK ini. Kiranya Tuhan yang mau pimpin setiap kami, Tuhan yang mau memberkati, kiranya setiap doa yang telah kami naikkan, boleh Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai waktu yang telah Tuhan tentukan sendiri. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami terus berdoa, kami terus memiliki hati yang mau terus berdoa, bukan hanya di tempat ini ya Tuhan. Pimpin setiap kami, berkati rangkaian RK di closing ceremony ini, di dalam nama anak Yesus Kristus, Allah dan satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami sudah datang dan berdoa. Amin. Teman-teman, Kristus yang memulai perjalanan iman kita, Kristus juga yang akan menyertai perjalanan iman kita hingga akhir. Untuk itu sekarang, mari bersama-sama memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Bersama-sama nyatakan Allah yang setia. Segala
kepada Bang Alex, aku persilakan untuk bermain. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, Engkau Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Allah yang terus akan mengerjakannya di dalam dan melalui penyerahan diri kami. Di akhir dari rangkaian retret koordinator ke-21 ini, kami kembali rindu ya Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami. Kami berdoa, tolong kami ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan boleh memberi respon terhadap firman-Mu. Dan akhirnya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari yang terakhir ini, kita bisa sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Senang melihat Tuhan mengumpulkan begitu banyak tim inti, pengurus yang ada dari berbagai kampus di Jakarta dan juga di regional, di sekitar pelayanan kita. Bersyukur melihat bagaimana Tuhan mengasihi mahasiswa dengan membangkitkan satu generasi lagi pemimpin-pemimpin bagi umatnya, bagi mahasiswa di generasi ini. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bicara tentang visi Allah. Melalui setiap sesi, juga di dalam saat teduh yang boleh kita jalani bersama, Tuhan sudah makin menyatakan apa yang menjadi visinya, sehingga kerinduan adanya garam dan terang di dalam dunia ini, yang secara khusus di tengah pelayanan mahasiswa, kita merindukan adanya alumni yang akhirnya boleh menjadi garam dan terang di berbagai bidang kehidupan. Tapi tentunya bukan hanya waktu alumni nantinya, sejak mahasiswa. Bahkan ada teman-teman yang melayani siswa di sini sejak siswa. Kita merindukan ada orang-orang yang menangkap visi Allah dan juga mau menghidupinya. Nah, saya tidak akan ulangi lagi tentang visi yang sudah teman-teman terima, ya, sudah semakin terbakar mungkin ya, jangan sampai hangus saja ya. Bahwa saya harus mengerjakan ini bagian yang Tuhan mau kita teruskan untuk melayani generasi ini. Tetapi abang coba merenungkan ya, ketika Tuhan Yesus melayani. Yang menarik adalah 3 tahun dia melayani, sesudah itu dia naik ke surga teman-teman ya. Wow, dia naik ke surga kayaknya mengerjakan sesuatu yang nggak tuntas kalau kita perhatikan seperti itu. Apakah visi Allah yang dikerjakan oleh Kristus itu sesuatu yang tuntas? Dan saya melihat justru hal yang menarik. Kerinduan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus lanjutkan melalui para murid. Nah, jadi hari ini saya sebenarnya merenungkan ya, waktu memikirkan apa yang kita ingin simpulkan. Mungkin ini kesimpulan saya ya. Visi Allah itu dikerjakan oleh murid. Dan mereka ini adalah orang yang berjuang di dalam penyertaan Allah. Ya, sebenarnya ini inti khotbah saya. Amin ya. Silahkan screenshot, selesai begitu ya. Nah, tapi saya ingin mengajak kita mendalami bagaimana murid bisa menghidupi visi Allah itu, terus mengerjakan visi Allah itu sesuai dengan tema dari sesi kita. Live for God's vision. Karena hanya muridlah
orang-orang yang akan melanjutkan visi Allah itu. Karena itu pastikan di akhir ini ya, kalau kita mau mengerjakan visi ini yang kita sudah dengar begitu banyak, begitu luas yang dibagikan di dalam RK kali ini, pastikan diri saudara adalah murid yang berjuang di dalam penyertaan Allah. Lukas 14 ayat 25 sampai 35 menjadi landasan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita nanti bisa membacanya, tapi perhatikan sebenarnya mengapa bagian ini menarik. Karena ada 3 kali istilah secara negatif muncul, tidak dapat menjadi muridku. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama muncul 3 kali istilah tidak dapat menjadi muridku. Saya pikir Yesus bisa saja pakai hal positif bahwa ini adalah muridku, tetapi penggunaan istilah negatif membuat kita sedikit tersentak. Wow, it's not that easy. Nggak gampang loh jadi murid. Nah, kira-kira itu membangkitkan pemahaman kita, menyentak kita untuk kita tersadar ya. Karena itu perhatikan di dalam beberapa kalimat-kalimat Yesus biasa menggunakan juga hal yang negatif untuk mengajak orang terbuka hatinya, berpikir lebih mendalam tentang apa yang dia sampaikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam Lukas 14, 25, 35, kita baca sama-sama ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekalian saya kasih informasi ya, kalau berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak ya. Kalau berduyun-duyun terus banyak pula ya. Mengikuti Yesus, nampaknya Yesus jalannya di depan ya. Nah, makanya mereka mengikuti Yesus. Jangan lupa, ini sudah Lukas 14. Di dalam Lukas 1 sampai Lukas 8, itu sangat jelas dinyatakan tentang Yesus Sang Mesias. Dan kemudian kalau kita lihat Lukas 9 ke atas, mulailah orang mulai datang mengikut Yesus. Tidak heran, sampai di Lukas 14 ini sudah berduyun-duyun yang mengikuti. Ya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Menarik sekali kalimatnya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nah, ini kalimat pertama. Ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam dunia ini, kita melihat apa yang dia lakukan. Dia memanggil murid-murid. Karena itu saya secara sederhana menyimpulkan bahwa Yesus membangun kerajaannya dengan memanggil murid-muridnya. Kalau demikian, itu juga yang harusnya engkau dan saya pastikan untuk berbagian dalam mengerjakan visi Allah. Mari kita serius jadi murid. Yesus tidak hanya panggil kita untuk percaya bahwa dia itu ada, atau bahkan untuk percaya dia dapat menyelamatkan kita. Bukan hanya itu.
Tetapi Yesus memanggil kita untuk juga menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Untuk hanya mempercayai Dia saja untuk keselamatan kita, dan kemudian mengikuti Dia sebagai murid-muridnya. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang pemuridan, di kampus mah sudah sering begitu ya. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Wow. Bayangkan kalau Kristen tanpa Kristus. Christian without Christ tinggal Ian. Ya. Bayangkan, Christian without Christ tinggal Ian. Ian, I am nothing. Itu satu ungkapan yang saya selalu ingat sejak saya kuliah begitu ya. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena itu betapa pentingnya kita bicara hidup sebagai murid. Sebagai orang yang melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan rencanakan, apakah kita sebagai murid juga akan meneruskannya? Teman-teman, Tuhan Yesus tidak panggil banyak murid sebenarnya, ya. Disinilah kita jadi sadar juga, ya. Saya ingin kita menghayati sebentar, karena seringkali kalau kita bahas ayat-ayat pemuridan seperti ini, kok kayaknya kontradiksi sama keselamatan, ya. Misalnya, tidak dapat jadi muridku. Apakah untuk jadi murid Kristus kita harus melakukan usaha? Saya pikir tetap ajarannya tidak berubah. Menjadi murid Kristus itu anugerah Allah, bukan usaha kita. Ingat itu baik-baik. Menjadi murid Kristus adalah anugerah Allah, bukan usaha kita. Tetapi bagaimana menghayati panggilan pemuridan, ini adalah respon terhadap anugerah Allah. Kekristenan bukan sekadar terima Yesus, tetapi menikmati relasi dengan Yesus terus-menerus. Karena itu saya senang dengan istilah ungkapan ini. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Agama-agama bicara apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Karena itu siapa yang dipuji? Ya saya. Tetapi orang Kristen yang mengalami Injil, siapa yang dia puji untuk keselamatannya? Kristus. Timothy Keller dengan baik menyimpulkan. Religion make us proud of what we have done, but the gospel make us proud of what Jesus has done. Jadi teman-teman jangan berpikir jadi murid itu adalah karena usaha kita. Oh tidak, itu respon kita. Karena kita mengalami anugerah Allah. Yang kita alami karena kita hidup berelasi terus dengan Kristus. Dalam satu artikel yang saya baca, penulisnya William Keynes menuliskan begini. As we entrust ourselves to Christ and depend upon Him, we are like branches that draw the vitality of the vine to produce good fruit. Sama seperti ranting yang tetap bertumbuh karena dapat asupan makanan dari pokoknya. Nah, demikian juga discipleship is simply the working out of this new life in Christ. Kita alami hidup baru karena Kristus. Dan pemuridan sebenarnya adalah bukti bahwa Kristus telah membaharui hidup kita. We become in ourselves what we are in Christ. Kita justru menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu seperti Kristus. The righteousness of Christ imputed to us by faith is imparted to us as we follow Him. Nah, ini semua karena apa? It is all by God's grace. Kutipan-kutipan ini menolong saya memahami our work begins when God's grace has laid the foundation. Termasuk pemuridan kita. We are not to save soul. Kita nggak bisa membawa orang kepada keselamatan karena bukan kita juru selamatnya. Kita harus bawa orang pada Kristus. Dan bagian kita selanjutnya adalah menolong dia bertumbuh sebagai murid. Ya. Nah, coba clear dulu pemahaman kita. Nanti kalau kita lihat tuntutannya ini, itu bukan sesuatu untuk menjadikan kita murid. Itu adalah sesuatu yang justru membuktikan memang kita murid. Harusnya begitu ya. Nah, di situ saya pikir hal yang sangat indah memahami keselamatan dan karya Allah. Nah, yang kedua untuk memahami murid ya. Ingat ini bukan pencapaian. Hidup sebagai murid adalah perjalanan seumur hidup.
Ini bukan suatu pencapaian, tetapi sebuah proses. Karena itu belum ada dari kita yang sempurna. Ingat, kalau kalian jadi pemimpin kelompok kecil, jadi pengurus, kalian adalah murid yang memuridkan. Kamu tetap murid. Dan kita semua adalah murid di bawah asuhan guru agung kita. Karena itu jangan sombong. Tidak ada dari kita yang sudah selesai perjalanannya. Dan ini mungkin juga membuat kita punya pengharapan. Ya, kalau kita jatuh bangun, bukan jatuh bangun lagu dangdut ya. Kalau kita jatuh bangun pun, maka ingat, jangan senang jatuhnya. Senanglah bangunnya. Itu hidup Kristen. Ya, kita ingat, perjalanan seumur hidup untuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Nah, karena itu, karena kita sudah di dalam Kristus, kita punya satu goal, tujuan, dan sebuah proses panjang, mari menghayati karakter murid Kristusnya seperti apa. Ya, ada 3 hal tadi yang muncul ya, tentang tidak dapat menjadi muridku. Itu negatifnya. Kalau begitu positifnya, bagaimana menjadi muridku? Ada karakter murid Kristus yang Yesus mau sampaikan buat kita. Yang pertama, wow, ini udah sering dikhotbahkan ya. Coba hayati saja. Murid yang mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Saya mikir-mikir gitu ya. Kenapa ya orang seperti ini hanya murid yang bisa mengerjakan visi Allah? Karena kalau kamu bukan murid, saya bukan murid, atau kita pun dalam perjuangan menjadi murid terus, gagal terus, maka sebenarnya kita sedang mengasihi siapa? Gimana mengerjakan visi Allah yang besar? Ingat, visi Allah buat kampusmu, pertanyaannya, kamu mau menyerahkan diri nggak untuk melayani sesama? Murid itu adalah orang yang mengasihi Yesus di atas segalanya. Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan begini, Jesus demands your love. Ini yang pertama ya. Nah, dari mana kita lihat itu? Dari ayat yang tadi kita baca ya. Kalimat Yesus tuh keras banget. Maka banyak penafsir juga bingung gitu ya. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Ya ampun, ngeri banget masa Tuhan kita suruh kita membenci. Tetapi sebenarnya sekali lagi ini adalah ungkapan. Saya harap kita tidak mengertinya secara literal membenci. Di dalam ayat paralelnya, di dalam Injil Matius, teman-teman bisa memaknai kata membenci tadi. Ya, coba lihat Matius 10. Mulai dari ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang Tuhan tuntut dari orang yang menjadi murid adalah kasih yang menempatkan dia sebagai yang paling utama. Jesus demands your love. Tuhan mau cintamu. Wow, kenapa ya? Sebuah buku ditulis yang mengatakan begini, you are what you love. Kita itu katanya manusia yang pecinta, ya. Jadi kita tuh akan selalu mencinta. Maka pertanyaannya, di mana kau letakkan cintamu? Kasih yang dituntut Yesus dari murid-muridnya, ini melampaui semua relasi yang ada dalam dunia. Itu semua relasi paling dekat loh tadi ya. Coba lihat ya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Siapa Yesus ini yang berani menuntut kasih kepadanya lebih daripada yang paling dekat dari kita? Setiap relasi dalam hidup kita harus lebih rendah, tanda kutip, dibandingkan dengan cinta kita kepada Yesus. Hidup sebagai murid bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk Yesus sebagai kewajiban, tetapi sebenarnya keindahannya di sini. Kita melakukannya karena kita suka, karena kita senang. Nah, Yesus mau hati yang seperti ini. Hati yang memang menempatkan dia sebagai segala-galanya. Mungkin kamu bilang, wah kok Tuhan Yesus sampai segitunya gitu ya. Karena banyak hal baik dalam hidup. Harus hati-hati, jangan sampai jadi berhala. Hal baik, biarlah tetap baik. Jangan dijadikan terutama. Nah, ini kuncinya di sini ya.
Ada hal-hal baik, begitu kita jadikan utama, wah itu jadi berhala. Demikian juga relasi-relasi kita. Relasi keluarga tuh baik nggak? Baik. Tapi jangan dijadikan utama. Karena kalau kita jadikan itu utama, itu langsung jadi berhala. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan ada Allah lain ya selain aku, kira-kira begitu ya. Karena Tuhan sudah tahu kita ini manusia punya potensi menjadikan hal yang baik jadi utama. Uang baik nggak? Baik bang gitu ya. Uang baik. Jangan jadiin utama. Uang yang baik biarlah tetap jadi hal yang baik. Karena begitu jadi utama, wow, itu langsung jadi berhala. Yesus menuntut satu relasi di mana menempatkan dia sebagai yang utama. Bukan hal-hal yang baik. Tapi dialah satu-satunya yang paling utama. Mungkin kamu bilang, wah kalau gitu Tuhan cemburuan dong. Wah, saya pikir tidak demikian cara ngertinya ya. Kenapa kita harus menempatkan cinta kepada Tuhan yang paling utama? Perhatikan kalimat Abang. Hanya dengan menempatkan cinta pada Tuhan yang paling utama, barulah cinta-cintamu terhadap yang lain akan ada pada tempatnya. Saya ulangi. Hanya jika engkau menempatkan Kristus yang paling utama, seperti lagu tema kita ya, cintamu paling utama kepada dia, barulah semua cintamu kepada yang lain akan tertata pada tempatnya. Sementara, sebaliknya, kalau kamu menjadikan hal lain sebagai yang utama, maka Kristus jadi hancur, dan semua yang lain pun akan hancur dalam hidup. Saya kasih contoh begini. Kalau Kristus harusnya paling utama, tapi kamu ganti dengan uang kamu jadikan paling utama, maka kau buang Tuhan, dan mungkin juga relasi-relasi lainmu kamu korbankan. Ada orang ya karena cinta banget sama pekerjaan, sama uang, akhirnya keluarga dikorbankan, relasi suami istri dikorbankan, relasi orang tua anak dikorbankan. Begitu ada hal baik jadi utama, maka itu yang dirusak semua relasinya. Sementara, kalau kamu jadikan Kristus paling utama, maka kamu bisa benar mandang duit. Kamu bisa benar mandang relasimu sama suami istri, sama teman, sama orang tua, sama kakak adik. Jadi ketika Kristus ada di pusat hidup, jangan takut. Jangan bilang, oh kalau Kristus ada di pusat hidup, maka semua saya buang. Saya nggak punya keluarga lagi, saya nggak punya. Nggak begitu. Karena kalau kita menempatkan dia yang paling utama, semua cinta kita yang lain akan tertata dengan indah. Wow, luar biasa ya. Coba lihat kalimatnya. Ini dalam bahasa Inggrisnya, jadi abang jelasin dulu tadi pakai bahasa Indonesia ya. Nah, according to Jesus, menurut Yesus, the problem is not that you love your family too much, but you love Christ too little. What you need is not to love your family less. Jangan kurangi cinta kita sama family, tapi to love Christ more. Wow, saya suka kalimat ini ya. Masalah kita itu, kalau kita tidak cintai Tuhan, kita tuh nggak makin cinta keluarga sebenarnya. Karena yang tadi ya penjelasannya. Nah, ini kalimat kuncinya. It is only when you love Christ supremely that you can love your family in the best way. Hanya kalau engkau taruh cinta pada Tuhan sebagai yang utama, barulah kamu makin cinta keluargamu, makin cinta pekerjaanmu, karena kamu tahu menempatkan mana yang paling utama. Makin cinta studimu juga gitu ya, kan kalian masih banyak yang studi di sini. Nah, jadi jangan takut mencintai Tuhan, tapi hati-hatilah kalau kamu kurang mencintai Tuhan, dan everything else will fall. Nah, ada hal yang menarik teman-teman ya. Kenapa kalau kita bicara cinta-cinta begini ya? Tuhan ini siapa sih Yesus ini yang menuntut cinta begitu rupa begitu ya? Kadang-kadang kita diperhadapkan, katanya kalau lagi ditodong, pernah ditodong? Atau mungkin kamu bilang, oh saya bukan ditodong bang, saya yang nodong gitu ya. Ya hati-hati, bertobat kamu ya. Nah, biasanya katanya pertanyaan kalau orang ditodong, pertanyaannya ini ya, pilih harta atau nyawa. Wah, abang sampai hari ini bingung kalau ditanya pertanyaan ini ya. Coba kalau ditanya, harta atau nyawa, terus kita diskusi dulu. Sebentar bang ya, maksudnya gini, kalau saya pilih harta, terus abang ambil nyawa. Gitu ya. Saya jangan didiskusikan ya. Pertanyaan ini biasanya kan orang suka menanyakan untuk menanyakan mana yang lebih penting.
Dalam hidup mana lebih penting, hartamu atau nyawamu? Mungkin kamu bilang, Bang, harta nggak punya, jadi ya nyawa lah ya. Tapi memang menarik ya, ngapain punya harta kalau nggak punya nyawa? Itu rumah siapa? Rumah dia. Itu helikopter ya dia baru beli kemarin. Itu gunung kan dia punya, kemarin juga dia beli. Gila, kaya banget gitu ya. Mana dia? Meninggal tadi pagi. Gitu ya. Sedih banget ya. Harta atau nyawa, kita bilang nyawa lebih penting. Dalam hidup manusia kayaknya nyawa lebih penting. Mau lihat bagaimana nyawa lebih penting? Pergi ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang berjuang, bahkan hartanya dia habiskan, bayar rumah sakit. Yang penting bisa sembuh. Itulah perjuangan kita melihat hal yang paling penting dalam hidup kita. Jadi untuk nyawa yang lebih penting, orang rela korbankan harta. Sekarang abang tanya, kalau ditanya lebih jauh, mana lebih penting? Nyawa atau Yesus? Jawabnya dalam hati aja ya. Mana lebih penting, nyawamu atau Yesus? Kalau benar Yesus lebih penting, pertanyaan sederhana, berarti kamu rela serahkan nyawamu untuk Yesus? Rela serahkan nyawamu untuk Yesus? Kan Yesus lebih penting. Atau justru kamu katakan, wah, nyawaku paling penting, ya Yesuslah yang aku korbankan. Teman-teman, pertanyaan ini menyentak saya karena ternyata saya baru perhatikan ketika menggali pertama kali ayat ini. Hubungannya bukan cuma hubungan keluarga yang Tuhan tuntut. Perhatikan kalimatnya ya. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang kita mikir ayatnya berhenti di situ. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan ada satu tuntutan yang Yesus minta. Dan disinilah saya jadi bertanya, siapa sih Yesus ini yang menuntut bahkan nyawaku kurang berharga dibandingkan dirinya? Who is this Jesus yang berani menuntut nyawa saya? Dan kalimat ayat 10, Matius 10 ayat 39. Coba hayati kalimat ini ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, berarti nyawanya itu dibanding Yesusnya, lebih penting Yesusnya. Berani kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Who is this Jesus? Nanti kita akan lihat di bawah ya. Kenapa dia bisa minta hal yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau lakukan visi Allah, wah, ngerjakan pelayanan di kampus. Kalau kamu bukan murid, mungkin kamu lebih cinta yang lain ya. Kamu cinta game, kamu mungkin cinta drama Korea. Nggak salah sih ya. Tapi kalau kamu mengutamakan jadinya gara-gara itu kamu lupa kontak pembicara, gara-gara itu kamu nggak lakukan ini dan itu yang harusnya dilakukan, gara-gara itu kamu off cam waktu pertemuan karena sambil main game, sambil nonton drakor, gara-gara itu. Kadang-kadang ini dengan sederhana, siapa yang lebih penting? Dan kita adalah orang-orang yang mungkin harus berkata jujur, Tuhan, aku masih lebih cinta diriku daripada cinta Engkau. Tuhan mau katakan, mau bangun visi untuk kampusmu? Maukah Engkau menempatkan aku yang paling utama, sehingga kamu bisa menempatkan semua yang lain pada tempatnya. Sementara, kalau aku bukan yang paling utama, maka hancurlah semua prioritas hidup. Begitu ya. Wah, ini ada lanjutannya sama yang kedua. Murid yang kedua adalah yang rela bayar harga demi Yesus. Wow, waktu merenungkan ini juga, dalam bahasa Inggris saya tuliskan begini. Jesus demands your life. Kenapa teman-teman? Perhatikan kalimatnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini kali kedua muncul istilah tidak dapat menjadi muridku. Yesus bicara soal memikul salib. Teman-teman jangan lupa, memikul salib pada zaman Yesus, Yesus sendiri belum disalib waktu dia bicara ini. Betul ya? Yesus belum disalib dong, masih Lukas 14, nanti disalibnya di belakang gitu. Nah, ini mau menunjukkan ternyata memikul salib itu pemandangan umum di masa Yesus. Karena orang Romawi memilih hukuman penyaliban untuk mempermalukan bangsa-bangsa lain, untuk membunuh bangsa-bangsa lain, dan hukuman penyaliban itu biasa di masa Yesus dengan cara apa?
Orang yang akan disalib akan memikul salibnya sendiri. Jadi jangan kalian pikir cuma Yesus yang pikul salibnya. Yang lain dibawa pakai drone, pakai crane gitu. Enggak. Semua pada masa itu biasa kalau menuju ke tiang penyalipan, dia akan pikul salibnya sendiri. Nah, teman-teman, ini satu gambaran yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa pada waktu itu, orang yang pikul salib cuma punya satu tujuan, yaitu mati. Betul ya? Nggak ada orang lagi pikul salib, terus hujan, mendung, bentar ya, angkat jemuran dulu, terus dia pulang. Nggak ada. Yang namanya orang yang memikul salib, cuma satu tujuannya. Rela mengorbankan dirinya. Rela membayar harga. Wow, teman-teman, ini juga jadi hal menarik ya. Tuhan Yesus ini lagi perekrutan apa sih? Coba ya. Saya waktu perhatikan ini Yesus lebih gila loh daripada ISIS, perekrutan ISIS ya. Karena perekrutannya akan bilang, siapa yang mau ikut aku? Cintanya harus padaku, paling utama. Tinggalkan keluargamu, benci keluargamu, aku harus paling utama. Ini kayak persis kan, kayak ISIS itu ya. Terus yang kedua lagi ya, mau ikut aku, mau nggak mati buat aku. Berarti aku lebih penting dari hidupmu. Wih, siapa orang ini yang berani meminta hidup kita? Dan merasa dirinya lebih penting dari kita? Who is this Jesus? Yesus menuntut para muridnya untuk memikul salib, yang berarti menanggung penderitaan demi Kristus. Ini berarti bahwa hidupmu bukan lagi milikmu dan tentang dirimu. Hidupmu adalah untuk Kristus dan tentang Kristus. Manusia pada dasarnya sangat mementingkan diri sendiri. Undangan Yesus ini adalah agar kita mati terhadap diri sendiri. Wow. Tapi melalui kematian terhadap diri sendiri, barulah kita bisa hidup untuk Dia. Dying to live. Jika kita tidak mati terhadap diri sendiri, maka apa yang akan terjadi? Kita akan terus hidup untuk diri sendiri. Jadi siapa yang Tuhan panggil mengerjakan visi ini? Orang yang mau berkata tidak kepada diri dan keinginannya, mati terhadap diri, dan mau berkata ya untuk Tuhan. Makanya orang kalau di dalam dosa itu kan ciri utamanya titiriri, teman-teman ya. Mati-matian untuk diri sendiri. Orang dalam dosa sulit melayani. Agak sulit. Makanya kalau pengurus terus dalam dosa yang sama, jatuh lagi di situ, itu akan sulit melayani. Karena apa? Dosa selalu fokusnya diriku, apa yang aku suka, apa yang aku senang. Tapi kalau kita dalam Kristus selalu berpikir apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang membahagiakan orang, apa yang bisa saya lakukan bagi sesama. Karena itu, kita butuh sikap murid yang mati terhadap diri, tapi hidup untuk Allah. Dan ini digambarkan lebih jauh ya, disuruh hitung ya. Coba lihat ya. Pasal 14 ayat 28, siapa yang mau bangun menara yang tidak hitung dulu. Maksudnya Tuhan cuma mau ingatkan kita, ingat loh. Ikut Dia tuh ada konsekuensinya dan siapkah kita menanggungnya. Supaya jangan cuma panas di awal. Wah, kalau jadi pengurus kan ini baru mulai jadi pengurus. Wah, fotonya memenuhi IG, Instagramnya pengurus bidang ini, semua foto terbaik ditaruh gitu ya. Terus kemana nanti 1 tahun kemudian? Jangan 1 tahun deh, sebulan kemudian toto ada yang ghosting di pengurus, mundur gitu ya. Wah, ada yang kemudian karena pergumulan. Jadi memang ini kita butuh berjuang sama-sama teman-teman ya. Kita butuh komunitas kok. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Lihat lagi kalimatnya ya. Soal perang. Mana ada raja yang perang tidak hitung-hitung kekuatan dulu. Kalau musuhnya 20.000, dia cuma sedikit, maka dia akan berjuang. Nah teman-teman, ini semua menggambarkan ada harga yang harus dibayar. Tapi disinilah saya berhenti dan saya coba kaitkan dengan yang pertama tadi. Gimana bisa saya bicara I love Jesus? I want to give everything to Him. Siapa sih Yesus ini? Buat kita yang jadi murid, tentu kita tidak lupa. Sebelum engkau dan saya bilang, saya mengasihimu Tuhan, Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita.
You can say, I love Jesus only because He loved you first. Teman-teman, sebenarnya istilah bayar harga kurang pas dalam perenungan saya. Karena bayar harga itu seperti Tuhan lagi ngutang sesuatu, terus kita bayar sama dia. Terus kita bilang, impas ya Tuhan ya, impas ya. Tuhan udah kasih ini, oke nih, saya kasih balik. Sebenarnya kalau engkau menghayati kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk engkau dan saya berikan. Karena Dia telah memberikan segalanya bagi kita. If He wants your whole life, your love, kasihmu, hidupmu, Dia berhak. Karena Dialah yang terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Teman-temanku, kita dipanggil oleh Tuhan yang bukan cuma omong doang. Pergi ya, jadikan semua bangsa muridku ya, lakukan visiku ya, rela bayar harga ya, rela pikul salib ya. Semua yang Dia minta, Dia telah lakukan terlebih dahulu. Dan ini membuktikan cintanya yang tidak pernah dibandingkan dengan semua cinta yang lain. Dia pantas menerima cintamu, cintaku yang terutama. Dia pantas menerima penyerahan hidupmu, hidupku yang terutama. Jadi kalau kita ikut Yesus dengan cinta seperti ini, kita membara dalam cinta kita kepada Tuhan, maka semua tuntutan ini rasanya beda loh teman-teman ya. Karena cinta itu punya kekuatan. Wow, kalau udah ngomong begini, besok Valentine sudah mulai lirik-lirik ya. Siapa yang saya kasih coklat dari anak RK ini? Wah, coklatnya harga berapa? Mungkin karena saking cintanya ya, walaupun baru pandangan pertama di Zoom begitu ya. Makanya rajin-rajin buka kamera teman-teman ya, supaya dapat coklat besok. Kalimat ini bagi saya sangat berkesan. Cinta sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Kadang-kadang pakai istilah komitmen itu rasanya berat banget ya. Siapa pulang dari sini mau punya komitmen? Sekarang saya ganti, abang ganti. Siapa yang pulang dari sini mau mencintai Tuhan yang sudah mencintaimu? Sehingga kau katakan, Tuhan, aku mau taruh cintaku bukan pada game, bukan pada drakor, bukan pada keluarga, bukan pada seks, bukan pada yang lain, tapi padamu. Tuhan, aku mau bangun pagi saat teduh itu kerinduan, bukan kewajiban. Di RK bangun jam 5 saat teduh, rasanya gimana ya? Tapi apakah setelah ini kita tetap punya kerinduan yang sama? Teman saya benci banget bahasa Jerman. Saya sering cerita ya, dia benci banget bahasa Jerman ya. Dulu waktu SMA tuh ada pelajaran bahasa Jerman. Kesel dia. Pas ketemu lagi beberapa tahun kemudian, dia lagi les bahasa Jerman. Kita sampai geli gitu. Gila lo, ngapain lu belajar bahasa Jerman? Calon gue orang Jerman. Waduh, ternyata calon pasangan hidupnya orang Jerman. Apa yang terjadi? Karena calon pasangan hidupnya orang Jerman, sekarang dia belajar bahasa Jerman out of love. Dia bilang sama saya ingin bisa ngomong hati ke hati dengan bahasa yang dia mengerti. Bahasa ibunya dia. Wow, cinta bisa sampai gitu. Dulu yang maki-maki guru bahasa Jerman, dia bolos mulu gitu ya. Oh, cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Kalau kalian pulang dengan cinta, ingat cinta Tuhan yang Dia nyatakan di kayu salib, kalian akan lakukan. Mau bikin program, kontak pembicara, lakukan ini, memaintain sosial media, lakukan pelayanan, rapat. If that is out of love. Mungkin itu bukan namanya komitmen lagi ya, tapi lebih kepada kerinduan, kecintaan. Dan ini yang saya rindukan, karena banyak orang bikin komitmen, tapi begitu cintanya tidak ada, itu jadi beban loh. Pulang nanti baca lagi jadi, aduh gue pernah nulis ini ya, aduh salah banget, ngapain gue nulis gitu ya. Tapi kalau kita tahu ada satu pribadi yang sudah mencintai kita habis-habisan, maka kita pun akan berkata, Tuhan kalau saya gagal, saya mau bangkit lagi. Mencintaimu habis-habisan. Perjalanan jadi murid itu perjalanan apa? Perjalanan membangun cinta. Wih, biar ada hubungannya sama Valentine ya. Makin cinta Yesus hari demi hari. Itu adalah perjalanan seumur hidup. Yang kamu mulai dengan buka hati terima Yesus sebagai Tuhan.
Juru selamat satu-satunya, serta terus mengutamakan dia. Bukan cuma di RK ini lagunya, Kristus yang terutama, tapi terus mengutamakan dia di dalam keseluruhan hidup kita. Saudara mau perjalanan cintamu dimulai dengan Tuhan? Karena itu muncul kerinduan-kerinduan untuk melayani dia, untuk beri yang terbaik, untuk kerjakan visinya, untuk jadi pengurus lebih sungguh-sungguh, untuk jadi PKK yang lebih sungguh-sungguh, lebih serius, out of love. Terakhir, murid itu seperti apa lagi? Wah, ini udah kesimpulan lagi ya. Murid yang menyerahkan segalanya bagi Yesus. Udah semuanya lah ya. Memang Yesus menjelaskannya dengan lebih simpel ya. Jesus demands your all. Kalimat di ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat jadi muridku. Kalimat yang tegas dan keras ini diminta oleh seorang yang mencintaimu luar biasa. Sehingga kalau engkau berkata, aku ingin melepaskan semuanya, memberikan segalanya, itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi itu sesuatu yang bahkan tidak mungkin engkau dan saya balas. Keselamatan itu gratis, tapi hidup sebagai murid menuntut seluruh hidup yang engkau miliki. Keseluruhan hidupmu. Billy Graham berkata, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Murid sejati adalah murid yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Bukan memberi sebagian, bukan memberi sebagian besar, tetapi memberikan semuanya untuk Yesus. Untuk menjadi murid Yesus berarti juga mengorbankan semua yang engkau miliki. Ini semua mengulang apa yang sudah kita lihat tadi. Teman-teman, Tuhan memanggilmu, memintamu untuk menghidupi hidup murid yang telah Dia karuniakan dalam anugerah keselamatan. Ayat 34 dan 35 ini bicara garam ya. Mirip kayak di awal yang Bang Abe bawain, tapi ternyata ada beda konteks. Jadi Tuhan Yesus tuh bisa pakai beberapa gambaran untuk konteks yang berbeda. Gambarannya apa? Kenapa dia tutup bagian ini dengan ayat 34-35? Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Maksudnya apa? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Ternyata juga waktu itu biasanya sisa garam itu ada dipakai buat pupuk ya. Karena itu mengikat senyawa-senyawa di udara. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mengapa kalimat ini keluar? Gambarannya begini. Mengikut Tuhan, kalau separuh hati adalah ibarat garam yang berubah jadi nggak asin. Garam yang kehilangan rasa asin berarti kehilangan fungsinya. Ingat, ini di zaman Yesus. Garamnya bukan yang kimiawi seperti kita ya. Garam itu biasanya diambil dari laut mati dalam bentuk bongkahan. Jadi itu kalau mungkin banyak kena oksidasi ya udah hilang tuh garamnya ya. Garam yang kehilangan rasa asin berarti kehilangan fungsinya. Demikian juga menjadi murid Tuhan yang setengah-setengah. Sama saja tidak berfungsi apa-apa. Tidak ada gunanya selain dibuang. Teman-teman, ayat yang indah ini menantang kita untuk mengerjakan visi Allah sebagai murid. Murid yang cintanya untuk Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Kyle Idleman dalam bukunya Not a Fan memberikan gambaran yang menarik. Dia katakan, bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Ada Yesus, pacar, keluarga, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Dia katakan Yesus tidak mau menjadi nomor 1 dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Wow. Saya kaget pertama kali baca ini ya, karena kita terbiasa mengurutkan ya, Yesus yang pertama, keluarga yang kedua, sahabat yang ketiga. Ternyata di dalam pemahaman ayat ini tidak tepat sebenarnya mengurutkan seperti itu, tidak benar secara teologis. Tidak mau Yesus jadi salah satu
Dia mau jadi satu-satunya. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi yang lain. Lalu apakah relasi yang lain harus dibuang? Tidak. Tetapi yang saya katakan di awal tadi, hanya ketika relasi dengan Kristus benar, maka semua relasi yang lain akan tertata pada tempatnya. Ini Bapak Kyle Idleman. Dan kalimatnya selalu saya ingat. Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita. Dia mau jadi satu-satunya. Teman-teman, waktu persiapan ini saya jadi ingat sebuah lagu ya. Walaupun nggak persis sama, kalau lagu itu judulnya When I Survey the Wondrous Cross. Sebenarnya yang menarik adalah kalimat terakhir dari lagu ini ya. Love so amazing, so divine. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang ilahi itu menuntut. Nah, dia pakai istilah demands my soul, my life, my all. Wow. Kalau kalian tahu lagunya nanti searching ya. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Meskipun seluruh dunia ini kupersembahkan, itu sangat sedikit Tuhan. Love so amazing, so divine. Kasih-Mu begitu luar biasa. Menuntut jiwaku, hidupku, seluruh milikku. Jesus demands your love, your life, your all. Teman-teman, Abang tutup dengan kembali ingatkan. Visi Allah hanyalah dikerjakan oleh murid yang menjadikan Yesus segala-galanya. Cintanya untuk Yesus. Bayar harga untuk Yesus. Hidupnya untuk Yesus. Dan juga seluruhnya bagi dia. Lepaskan diri dari segala keterikatan. Tapi juga murid yang berjuang dalam penyertaan Allah. Teman-teman, kalau kita pulang, emangnya kita nggak mungkin gagal lagi? Bisa gagal nggak? Hari ini menggebu-gebu, tulis komitmen. Besok, ya jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau kita mengingat penyertaan Allah, saya pikir ini yang membuat kita mau untuk terus maju. Karena Yesus yang memanggil engkau dan saya jadi murid. Yesus yang juga bilang begini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan berarti, oke, nggak apa-apa, gagal-gagal dikit deh. Kan Tuhan bilang, mari kepadaku. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mau memberikan seluruhnya buat Tuhan, kalaupun engkau gagal, datanglah kepada Dia. Dan Dia menjanjikan penyertaan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus diberikan menyertai kita. Karena ini bukan tugas yang mudah. Tugas melayani di kampus. Emangnya gampang mengubah hati orang? Kasih PJ, undang pembicara. Emangnya gampang? Nggak mudah. Karena itu Tuhan janjikan penyertaan. Penyertaan itu menunjukkan bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ini visi Allah yang Dia mau kerjakan melalui kita. Yang mau jadi murid. Dan andalkan penyertaannya sampai akhir zaman. Di akhir RK ini, Abang minta kita ambil waktu secara pribadi. 1 menit ke depan kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita diam dan kita izinkan Tuhan mengingatkan lagi. Apakah ada hal yang Tuhan tegur dari hidupmu yang mungkin belum sepenuhnya kau serahkan sama Tuhan? Apakah ada kesenangan-kesenanganmu yang ternyata kamu tahu itu tidak menyenangkan Tuhan? Mungkin kau terikat dengan pornografi. Mungkin kau terikat dengan dosa-dosa yang membuat kau begitu self-centered. Mungkin kau sulit atur waktu. Semuanya habis untuk kesenangan dirimu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan berikan penghiburan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam waktu tenang ini, Abang minta kita dengan jujur di hadapan Tuhan.
mengizinkan Tuhan kembali memeriksa hidup kita. Dan mari kita terbuka di hadapan Dia. Mari ambil waktu ini untuk berdiam diri sebentar di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya mohon dengan kerendahan hati teman-teman untuk menaikkan doa sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Saya minta kita dengan tenang bisa menuliskan. Teman-teman bisa mengingat ini sebagai satu komitmen yang kalian buat di hadapan Tuhan dalam bentuk doa. Maka teman-teman bisa menuliskan dengan menulis juga namamu, dan juga menuliskan asal kampusmu, supaya juga ada teman-teman yang bisa sama-sama mendukung kamu. Di dalam link Padlet berikut, panitia juga tolong bisa berikan linknya. Di dalam link ini, teman-teman ambil waktu 5 menit ke depan, kita bisa menuliskan apa yang menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Saya buatnya dalam ajak teman-teman bentuk doa ya, karena ini adalah satu kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku seperti apa ya, nanti di bagian subjeknya, di Padlet, kalian tulis namamu, asal kampusmu, lalu di bagian isinya, silahkan kalian lanjutkan permohonan doa ini. Dan teman-teman yang lain yang menyaksikan juga bisa nge-like gitu ya. Kalau itu juga menjadi doamu, tapi paling tidak kamu sendiri juga punya komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Silakan teman-teman, dalam waktu yang ada, saya persilakan untuk boleh menuliskan, dan di bagian akhir nanti Abang akan menutup dalam doa. Mari tetap dengan tenang, kita ambil waktu ini untuk menuliskan komitmen kita sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Abang berharap teman-teman bisa ambil waktu ini, tuliskan sekarang, jadi bukan nanti, supaya nanti juga ini jadi hal yang mungkin kalian bisa sharingkan dalam kelompok, dan kalian bisa saling mendoakan.
Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Buat kalian yang ingin membaca, silakan juga bisa baca komitmen dari sahabat-sahabatmu. Dan mari kita juga saling mendukung, kalian bisa ikut mendoakan. Silakan buat yang masih menulis, Abang persilakan. Yang sudah menuliskan, jika tidak keberatan, ketika musik ini mengalun, mari buka kameramu sebentar, dan taruh tangan kananmu di dada, kita akan sama-sama nanti berdoa untuk setiap keputusan yang kita ambil. Silakan jika tidak ada kendala, teman-teman boleh buka cam-nya sebentar, taruh tangan kananmu di dada sebagai tanda penyerahan hatimu kepada Tuhan. Saya akan memimpin nanti di dalam doa. Sementara itu berdoalah secara pribadi untuk komitmen yang sudah kau ambil tadi. Nyatakan kepada Tuhan kerinduanmu dan doamu. Silakan jika teman-teman tidak keberatan, sebagai tanda kebersamaan kita, buka kameramu dan kita akan taruh tangan kanan kita di dada untuk kita benar-benar menyerahkan komitmen kita kepada Tuhan. Mari tunduk kepala, berdoalah secara pribadi. Maukah kita sungguh menyenangkan Dia? Waktu Dia panggil kita, jadi gembala di kampus kita, jadi pengurus, jadi pelayan, mengerjakan visinya yang besar. Apakah kita mau melakukannya bagi kemuliaan Tuhan? Sebelum saya berdoa, saya minta kesediaan Bang Ray juga boleh memimpin dalam doa untuk semua adik-adik kita yang masih menulis, silakan tetap menulis. Tapi yang sudah selesai, silakan buka kameramu, taruh tangan kananmu di dada, dan Bang Ray akan memimpin kita dalam doa. Sesudah itu nanti saya akan menutup dalam doa, biar musik dengan lembut tetap mengalun. Saya persilakan Bang Ray. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mencintai kami. Engkau Tuhan yang memanggil kami sebagai satu tubuh. Engkau Tuhan yang boleh mengasihi kami pribadi lepas pribadi, menjadikan kami kekasih-Mu.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk luapan cinta dan anugerah yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami datang mengaku bahwa kami sering menjadi orang-orang yang melacurkan diri kami, yang mengejar cinta yang lain. Ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika kami tidak mengerti Engkau Tuhan, kami dengan mudahnya melihat cinta-cinta yang lain, melacurkan diri kami, yang sebenarnya hanya melukai, yang sebenarnya hanya merusak, yang sebenarnya hanya membuat kami kosong dan tertinggal sendirian ya Tuhan. Tuhan, kami mengaku dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang terus memanggil. Engkau Tuhan yang mau, tidak pernah rela membiarkan kami terus-terusan. Engkau Tuhan yang memaksa kami untuk boleh mencintai Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami mengerti mengapa Engkau begitu ingin kami mencintai Engkau satu-satunya. Tolong kami mengerti bahwa hanya karena di dalam Tuhanlah kami bisa hidup. Hanya di dalam-Mu lah kami bisa menikmati kepenuhan dan hidup yang berlimpah. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabatku di dalam perjuangan pelayanan mahasiswa di berbagai kampus. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh diri kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Dan kami semakin bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami terus-terusan apa adanya. Kau mau menuntun, Kau mau membimbing, Kau mau mengarahkan, Kau mau menantang, Kau mau menginspirasi, Kau mau memanggil kami untuk berani mempercayakan satu-satunya hidup ini ke dalam tangan Tuhan, kekasih jiwa kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap doa, setiap pergumulan, setiap keraguan, atau bahkan ketidakpastian ke depan yang masih akan mungkin kami hadapi. Tetapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kami boleh berjalan langkah demi langkah. Kami menyerahkan setiap kerinduan, permohonan, keinginan kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami. Tuhan, terimalah. Karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang terlebih dahulu menerima dan memanggil kami. Engkaulah Tuhan yang terlebih dahulu memberikan hidup dan nyawa-Mu bagi kami. Supaya sekarang kami bisa memberikan hidup dan nyawa kami bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan buat teman-teman yang masih menulis bisa melanjutkan. Dan bagi kalian yang juga masih mau buka kamera, Abang tunggu sebentar sebelum saya akan tutup dalam doa. Biarlah ketika kita taruh tangan kanan kita di dada kita sebagai satu kerinduan. Tuhan, ini hidupku. Pakailah bagi kerajaan-Mu. Mengerjakan visi-Mu di kampusku. Tolong aku bisa mengutamakan Engkau. Silakan bagi teman-teman yang masih mau buka kamera sebentar saja. Kita berdoa dan sesudah itu kita akan melanjutkan acara kita. Saya persilahkan sebagai bentuk komitmen kita bersama. Kita tidak sendirian. Sekian banyak teman-teman juga buka kamera, buka kerinduan hatinya. Tuhan, ini kami. Pakai kami. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau ratusan anak-anak Tuhan boleh berserah mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, maka kami percaya Tuhan sanggup mengerjakan kebangunan rohani di kalangan mahasiswa yang begitu cinta diri yang ada di berbagai kampus. Tapi Tuhan, ubahkan cinta mereka kepadamu, karena kami
telah terlebih dahulu menjadi pengurus-pengurus, orang-orang yang cintanya diubahkan oleh Tuhan. Hamba berdoa ratusan adik-adikku yang hadir hari ini dan mengambil komitmen, Tuhan peganglah setiap kami. Tiliklah setiap kami Tuhan. Untuk benar-benar menjalankan komitmen kami dengan mengutamakan Engkau. Dan kiranya Tuhan, semakin banyak mahasiswa di generasi ini yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus melalui pelayanan kami. Melalui kehadiran PMK di kampus kami, di kota kami, di berbagai tempat di mana Tuhan hadirkan kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih untuk RK yang sudah dipersiapkan begitu lama. Tetapi juga di dalamnya kerinduan agar Tuhan kembali membangkitkan pelayanan mahasiswa di bangsa kami. Terima kasih buat setiap hati yang tertuju kepadamu. Setiap kami yang buka hati untuk dibaharui sekali lagi. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Inilah penyerahan diri kami. Tuhan lihat komitmen kami, doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada MC. Teman-teman, bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Rasul Paulus berkata dalam surat Filipi, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Di akhir retret koordinator ini, teman-teman, mari jadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita. My Campus for God Vision, bersama-sama menyanyikan Kristus yang terutama. Kristus yang terutama di dalam hidupku, Kristus yang terutama di dalam hidupku, di dalam Dia tersembunyi segala hikmah dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi alatmu, menyebarkan Injil di kampusku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Kristus yang terutama di dalam hidupku, Kristus yang terutama di dalam hidupku. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmah dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku,
bermulialah Engkau. Pakailah aku menjadi awakmu, menyebarkan Injil di kampusku. Melayani Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Pakailah aku menjadi awakmu, menyebarkan Injil di kampusku. Melayani Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Dipersilakan untuk menutup dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya pujian ini menyimpulkan kerinduan kami semua, baik panitia, seluruh pelayan, seluruh peserta, kami semua yang hadir terlibat di dalam RK ke-21 tahun ini. Kesimpulan kami, biarlah Engkau yang terutama di dalam hidup kami, di dalam kampus kami, di dalam kota kami, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Dan kiranya melalui hidup yang berpusat kepada Kristus, kami dipakai dengan maksimal dan efektif untuk membawa generasi ini, mahasiswa maupun siswa, untuk juga mengutamakan Yesus di dalam hidup mereka. Ini yang kami rindukan ya Tuhan, akan kami lihat setelah RK ini di berbagai tempat terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah pelayanan mahasiswa dan siswa. Agar kiranya kami pun membawa generasi ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk RK yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan di akhir dari seluruh rangkaian RK ini, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan kembali di dalam berkat yang daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang kekal dari Allah Bapa. Di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, aku persilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Selanjutnya untuk warta, aku persilakan kepada Juan dari panitia. Oke, shalom teman-teman. Ya, sebelum kita melanjutkan agenda kita selanjutnya, kita biar makin semangat, kita jargon dulu ya teman-teman ya. RK21, My Campus Sekali lagi. RK21, My Campus Oke, di sini pertama-tama kita mau memberikan sedikit kenang-kenangan buat teman-teman. Mungkin operator boleh ditampilkan. Selamat menikmati.
tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap Oke, gimana teman-teman reaksinya pada sedih semua. Oke, ini spoiler dikit dulu ya. Tapi sebelum ke video itu kita mau apresiasi dulu Bang Alex ya. Ke teman-teman kita masuk ke warta. Oke, ya wartanya pertama kita mau apresiasi pelayan. Ya, pelayan sesi closing hari ini. Itu next dari itu pembicara itu ada Bang Alex Nangnohi. Ada terus MC ada Nova Tabun dari Trisakti 2017. Terus ada keyboardis ada Sifra Satria dari UI 18, gitaris dari Zevania Albrena UI 2017. Terus ada basis ada Nathanael Daud dari Binus 2018. Terus ada Kak Jonis yaitu Sofian Doni UNJ angkatan 2017 dan singer itu ada Daniel Martua UI 2017 dan Niputu Sandy STMI 2017 dan juga editor video yaitu Kak Ali Sandika. Oke, untuk setiap hal yang telah kakak abang pelayan lakukan, mari kita berikan apresiasi boleh lewat kolom chat atau memberikan reaction. Oke, ditunggu ya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin selanjutnya kita foto dulu kali ya sama Bang Alex ya dan teman-teman lainnya. Mungkin yang bisa nyalain kamera boleh semuanya kali ya. Ini kan closing ya. Apalagi seragam kita sama semua nih. Di hari terakhir kita seragaman nih. Oke, udah pada on kamera semua. Bentar. Silakan Gerard buat screenshot. Boleh Ger? Oke teman-teman, jadi aku bakal screenshot lagi ya. Di aku ada 6 slide. Oke. Kita mau pakai gaya nggak, Ju? Oke, sekarang formal dulu kali ya, slide 1 formal kali ya. Nanti slide 2 baru gaya visi, terus habis itu kita niru-niru gaya siapa gitu ya. Oke, sip. Ada aku tukang screenshot, Juan tukang gaya. Oke, slide 1 ya teman-teman. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Oke, slide 2 gayanya visi kali ya, visi. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide 2 adalah semangat kita untuk melayani di kampus kita masing-masing. Semangat teman-teman gimana? Ayo tunjukkan. Slide 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau slide 4 suasana hati mau berpisah ya teman-teman. Suasana hati mau berpisah, ayo. Oke, perasaannya mau berpisah nih RK terakhir. 2 slide terakhir itu deh gayanya. Oke, udah siap teman-teman. Suasana sedih. Perpisahan. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi kan? Udah cukup? Nah, slide terakhir nih. Slide 5. Udah. 1, 2, 3. Udah. Oke. Udah. Oke, terima kasih Kak Gerald. Oke, selanjutnya kita mau apresiasi teman-teman peserta nih yang udah mengikuti rangkaian 3 hari dari hari Jumat, Sabtu sampai hari ini masih pada semangat ya. Nah, jadi di retreat koordinator ini bersyukur teman-teman dari adanya kehadiran dari peserta yaitu ada dari 47 kampus dan juga sebanyak 224 peserta dan puji Tuhan kami melihatnya ya room partisipan kita ya 200 terus ya. Semoga semangatnya ini ya pesannya mungkin
semangatnya nggak di awal-awal setelah RK aja teman-teman, tetapi teman-teman boleh bawa semangat ini sampai kelar kepengurusan nanti dan mungkin menghidupi visi PMK setelah lulus nanti kayak gitu. Nah, terdiri dari wilayah yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Palu, Alor, Sumba, Pontianak, Surabaya, Riau, dan Kendari. Oke, untuk setiap hal yang telah kita lakukan, kita berikan apresiasi kali ya buat kita semua. Berikan reaction kali. Udah, wah, kita ucapkan terima kasih teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut kita. Nah, selain peserta, kita mau apresiasi adalah kakak abang yang memimpin teman-teman kelompok saat teduh dan juga kelompok saat sharing ya. Itu ada sebanyak 31 kelompok. Itu nanti teman-teman ini apa bisa apresiasi di sesi sharing nanti ya teman-teman ya. Jangan lupa ya untuk apresiasi kepada pemimpin kelompok sharing. Untuk setiap hal yang telah dilakukan oleh pemimpin kelompok sharing, mari kita berikan apresiasi. Oke. Selanjutnya, selain itu pasti ada yang mempersiapkan acara ini ya teman-teman ya. Yaitu dari kami. Karena kalau nggak ada yang mempersiapkan pasti nggak bakalan berjalan ya. Oke, kita mau memperkenalkan itu panitia, staf pengarah, ada mungkin panitia boleh ini kali ya open kamera kali ya biar kita tahu ya siapa sih panitia ini yang buat rondon bangun pagi-pagi jam 5 buat saat teduh gitu kan, terus habis itu sampai malam-malam ya kan, terus bikin agenda ini yang rancang-rancang inilah. Nah, staf pengarah ada Bang Argius. Mari untuk setiap hal yang telah dilakukan Bang Argius mari kita berikan apresiasi. Oke, selanjutnya yaitu ketua panitianya saya sendiri, yaitu Johan Marsiro Marpaung dari UNJ angkatan 2017. Dan juga saya ditemani oleh sekretaris bendahara saya yang membuat surat-surat dan juga mencari dana, yang mengumpulkan kontribusi dan persembahan-persembahan lainnya kayak gitu. Untuk setiap hal yang telah dilakukan oleh panitia inti, mari kita berikan apresiasi. Oke, selanjutnya itu dari bidang acara. Nah, acara ini adalah yang mempersiapkan ya konsep-konsep inilah. Berarti kalau bisa disimpulkan adalah ya inilah mereka yang membuat rondonnya gini. Rondon 1-2 harus jam 6 pagi nih. Jam 5 pagi kayak gitu. Itu ada Gerard Elmore, itu dari BINUS angkatan 2017. Terus habis itu ada Kak Margaret dari UKI 2016 dan juga Hendy Arianta dari STAN angkatan 2018. Oke, untuk setiap hal yang telah dilakukan oleh si acara, mari kita berikan apresiasi. Oke, lanjut ke selanjutnya itu adalah si multimedia. Ya, kalau teman-teman bisa melihat virtual background kita, ya, terus atau enggak bisa lihat konten-konten yang ada di IG Retreat Koordinator. Nah, itulah yang buat adalah si multimedia, yaitu ada Kak Angela dari Ukrida angkatan 2018, terus ada Kak Luther Roosevelt itu dari UP angkatan 2017 dan juga Kak Grace Natali dari UI 2017. Untuk setiap hal yang telah dilakukan oleh si multimedia, mari kita berikan apresiasi. Oke. Selanjutnya untuk panitia si yang terakhir itu adalah si peserta nih yang selalu follow up teman-teman ya, nanyain ada gak yang kesulitan kontribusi, ada gak yang kesulitan kuota. Nah, itulah mereka dan ya mengingatkan lah di grup-grup peserta ya. Yaitu ada pertama ada Kak Esther Purba dari UI angkatan 2017, terus ada Kak Dinda Purba dari STAN 2018, ada Brata Yuda dari Tarumanega Untar 2018 dan juga Kristi Erliana dari UP angkatan 2017. Oke, untuk setiap hal yang telah dilakukan oleh si peserta, mari kita berikan apresiasi. Mungkin ini perkenalan singkat dari kami, pesan dari kami adalah semoga ya
apa yang teman-teman bisa dapat di retreat koordinator ini bisa teman-teman aplikasikan di dalam melayani di kampus nanti sebagai tim inti dan juga koordinator-koordinator kampus. Mungkin dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan ya baik kata maupun perbuatan. Dan juga mungkin ada juga beberapa peserta ya yang mungkin souvenirnya belum nyampe ya, kaosnya belum nyampe. Ya kendalanya adalah pertama mungkin di pengiriman, terus habis itu size yang tersedia masih masih dibuat gitu, terus dan juga ada alamat yang nggak lengkap. Jadi mungkin untuk info teman-teman yang belum dapat kaosnya paling lama hari Senin besok, kalau misalnya belum nyampe di rumah teman-teman mungkin boleh chat ya teman-teman panitianya, yaitu si pesertanya, nanti kami akan rekap ulang ya kayak gitu. Oke, mungkin satu video tadi yang tadi baru spoiler dikit ya, kayaknya kita tampilkan lagi. Selamat menikmati. Tidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawanan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawanan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah.
Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Tepuk tangan dong. Ya, mungkin semoga video itu bisa menjadi kenangan ya, kenangan datang dan kembali ya. Ya, mungkin ya tadi ada banyak banget nih harapan-harapannya ya. Ada yang mau di ini mendoakan apa namanya buat jadi panitia selanjutnya. Dan sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih buat 224 peserta yang mau berjuang untuk mengikuti retreat koordinator tahun ini. Kami mohon maaf lahir batin. Terima kasih teman-teman. Yang selanjutnya kita akan ada foto per kampus. Kami sudah buatkan breakout room. Teman-teman bisa masuk ke roomnya masing-masing ya. Terima kasih. 10 menit aja ya nanti teman-teman.